Contoh soal yang pertama, kita coba analisis soal stokiometri ini menggunakan penyelesaian tipe reaksi yang mana. Pada reaksi penguraian KClO3 menjadi KCl dan O2 diperoleh gas O2 sebanyak 300 ml pada keadaan di mana 2,5 liter gas CO2 masanya 11 gram. Maka jumlah KClO3 yang terurai, jadi yang ditanya adalah jumlah KClO3 dalam satuan gram. Jadi masanya KClO3 yang ditanya. Kalau dituliskan reaksinya adalah KClO3 terurai menjadi KCl dan O2. Sebelum ke perhitungan, pastikan dulu bahwa reaksi stokiometrinya ini setara. Nah, ini kan belum setara, jadi agar setara, KClO3-nya 2, O2-nya 3, sehingga KCl-nya 2. Di sini yang diketahui adalah jumlahnya O2 sebanyak 300 ml. Jadi, karena yang diketahui hanya satu zat aja, berarti kita menggunakan tipe reaksi yang pertama, yaitu diketahui jumlah satu zat. Nah, tapi di sini kita nggak bisa pakai konsep perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Karena yang ditanyakan di sini adalah KClO3 dalam satuan gram, jadi kan masanya yang ditanya. Nah, kalau beda-beda, ada yang volume, ada yang massa, itu kan nggak bisa ya pakai konsep perbandingan volume. Jadi kita pakainya konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga 300 mili oksigen ini harus dikonversi dulu ke mol. Jadi 300 mili oksigen itu setara dengan berapa mol. Nah, di kalimat soal di sini tuh ada informasi 300 mili oksigen ini pada keadaan di mana 2,5 liter gas CO2 masanya 11 gram. Berarti kita bisa pakai konsep perbandingan dua gas pada PT sama ya. Materinya ada di konsep mol. Jadi dibandingkan antara mol volumenya O2 dengan mol volumenya CO2 dengan rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Di mana yang satu ini adalah O2, yang duanya adalah CO2. Nah, kita kan mau nyari molnya O2, berarti ini N1 per volumenya tuh 300. Karena CO2 yang diketahui adalah massa, bukan langsung molnya, jadi yang CO2 ini rumusnya dijabarkan. Mol itu kan sama dengan gram per mr, berarti ini gram per mr kali 1 per V untuk yang CO2. Nah, V-nya ini harus sama satuannya, karena O2 kita pakainya mili, berarti volume CO2 ini juga harus dalam mili. Jadi yang 2,5 liternya ini dijadikan ke mili, jadinya 2500. Oke, langsung aja dihitung sini N1 per 300 sama dengan gramnya 11 per mR-nya CO2 itu 44 dikali 1 per 2500. Nolnya bisa dicoret, kemudian 11 per 44 ini kan jadinya 1/4. Kalau dikali silang jadinya 3 sama dengan 100 N1, sehingga diperoleh N1 sama dengan 0,03 mol. Nah, berarti 300 mili oksigen ini tuh setara dengan 0,03 mol. Jadi, karena molnya udah ada, kita bisa hitung molnya KClO3 menggunakan O2 sebagai pembanding. Berarti molnya KClO3 ini sama dengan 2/3 dikali 0,03. Ini aku jadikan 3 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 mol. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah gramnya atau masanya ya. Jadi, mol ini dikalikan dengan mR dari KClO3. Nah, mR dari KClO3 berarti kan 39 ditambah 35,5 ditambah O3-nya berarti 48. Sama dengan 122,5. Jadi, massa sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 122,5 sama dengan 2,45 gram KClO3. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal yang kedua, batu kapur sebanyak 30 gram dicampurkan dengan asam klorida 6,72 liter STP.
sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Kalau kita lihat reaksinya, berarti yang batu kapur ini adalah CaCO3 yang direaksikan dengan asam klorida HCl sehingga menghasilkan CaCl2, H2O, dan CO2. Yang ditanyakan volume gas yang dihasilkan jika diukur dalam keadaan standar. Gas di hasil reaksi ini kan CO2 ya. Jadi yang ditanyakan adalah volumenya CO2 dalam kondisi standar atau STP. Nah, untuk informasi tambahan, MR dari CaCO3 adalah 100. Oke, untuk memudahkan penyelesaian soal, di sini reaksinya aku tulis ulang lagi. Ini reaksinya udah setara ya. Diketahui jumlahnya CaCO3 adalah 30 gram, kemudian jumlahnya HCl adalah 6,72 liter STP. Yang ditanya CO2-nya. Karena ini ada dua zat bereaksi yang diketahui, berarti kita pakai konsep bereaksi pembatas. Dan yang dibandingkan adalah molnya, karena ini besarannya beda-beda ya, massa dan volume. Sehingga kita pakai konsep perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Untuk itu, semua yang diketahui ini harus dikonversi dulu ke mol. CaCO3 yang diketahui adalah massa, jadi untuk menghitung molnya adalah massa per mR. Diperoleh 0,3 mol. Sedangkan yang HCl, karena yang diketahui adalah volume STP, jadi berdasarkan konsep jembatan mol, dari STP ke mol itu panah masuk, berarti dibagi 22,4. Mol HCl sama dengan 672 kali 10 pangkat min 2 dibagi 224 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1 atau 0,3 mol ya. Jadi mol HCl sama molnya CaCO3 itu sama-sama 0,3 mol. Kemudian untuk menentukan CO2, di sini kita nggak usah pakai MRS ya, karena kan tidak ditanyakan jumlah zat sisa, hanya ditanyakan berapa yang terbentuk. Itu langsung aja pakai perbandingan mol koefisien dengan reaksi pembatasnya, karena di sini ada dua zat reaksi yang diketahui. Untuk itu kita uji dulu mana yang merupakan reaksi pembatas, yaitu dengan menghitung mol dibagi koefisien yang nilainya paling kecil. Untuk CaCO3 0,3 bagi 1 itu 0,3, untuk yang HCl 0,3 dibagi 2 berarti 0,15 ya. Jadi ini lebih kecil, berarti HCl-nya adalah reaksi pembatas. Sehingga untuk menghitung CO2 di sini kita menggunakan HCl sebagai pembanding. Berarti molnya CO2 sama dengan koefisiennya CO2 banding koefisien dari reaksi pembatas dikali mol dari reaksi pembatas. Sama dengan 3/2 kali 10 pangkat min 1 mol CO2. Selanjutnya untuk volume STP dari CO2 sama dengan mol dikali 22,4 karena dari mol ke STP itu panahnya keluar. Jadi di sini 3 kali 10 pangkat min 1/2 kali 224 kali 10 pangkat min 1. Ini coret jadinya 112. Hasil akhir diperoleh 112 kali 3 berarti 336 kali 10 pangkat min 2 atau sama dengan 3,36 liter STP CO2 yang terbentuk. Sehingga jawabannya adalah yang C. Soal terakhir, soal nomor 3, agar dapat menghasilkan 9 gram air, maka 7 gram gas hidrogen harus dibakar dengan oksigen sebanyak berapa gram? Untuk memudahkan penyelesaian, kita coba tulis dulu reaksinya. Ini kan agar dapat menghasilkan 9 gram air, berarti air ini adalah produk. Ini H2O, maka 7 gram gas hidrogen harus dibakar dengan oksigen. Artinya hidrogen dan oksigen ini adalah pereaksi. H2 plus O2. Perhatikan, hidrogen dan oksigen ini adalah gas, sehingga penulisan rumus molekulnya itu harus diatomik. Selanjutnya, pastikan bahwa reaksi ini tuh setara. Agar setara, berarti O2 yang kiri setengah. Ya kan, sama-sama 1 ya, hanya udah sama. Selanjutnya, diketahui airnya ini 9 gram. Jadi H2O-nya 9 gram.
Kemudian hidrogennya tuh 7 gram. Yang ditanyakan oksigennya berapa? Berarti kita menggunakan konsep yang ketiga, diketahui satu zat bereaksi dan satu zat hasil reaksi. Jadi, yang digunakan sebagai pembanding adalah hasil reaksinya, yaitu H2O. Konsep yang digunakan adalah perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, sehingga massa yang diketahui di sini itu harus dikonversi dulu ke mol. Untuk H2, massanya 7 gram, MR-nya 2 ya. MR itu kan berarti 2 kali ARH. Ini 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Untuk yang H2O-nya berarti molnya sama dengan 9 dibagi MR dari H2O-nya 18. Jadi ini sama dengan setengah mol. Nah, untuk menentukan O2 berarti kita pakai molnya H2O sebagai pembanding. Sehingga diperoleh mol O2 sama dengan koefisien dari O2 dibanding koefisien dari H2O dikali mol dari H2O-nya. Diperoleh hasil 1/4 mol O2. Tapi karena yang ditanyakan adalah massanya, berarti molnya O2 ini harus kita kalikan dengan MR. Jadi massa O2 sama dengan 1/4 mol dikali MR dari O2-nya berarti 32. Ini hati-hati, maka dari itu kita harus pahami kalau gas itu harus diatomik. Pengaruhnya nanti di MR ya. Kalau kalian nggak menuliskan ini di atomik, nanti jadinya pakai 16 AR-nya. Hasil akhirnya 32 kali 1/4 sama dengan 8 gram. Jadi jawabannya adalah yang D.